117 setelah Masehi, kekuasaan Kaisaran Romawi membentang dari gurun Afrika sampai ke Laut Kaspia. Bahkan Mesir dan Spanyol pun takluk pada Kaisaran Romawi. Tapi yang terjauh dan paling liar adalah daerah Britania Utara. Di negeri yang tak kenal ampun ini, pasukan Romawi dihadapkan pada perlawanan sengit dari orang-orang yang dikenal dengan sebutan suku Pek. Penduduk asli dataran tinggi Skotlandia. Menggunakan taktik gerilya dan penguasaan medan, mereka menghentikan invasi Romawi. Buntuan ini telah berlangsung selama hampir 20 tahun dan sekarang Kaisaran Roma telah memberikan perintah untuk mengakhiri kebuntuan tersebut dengan cara apapun. Selamat datang di Mr. B dalam konten berisiko tinggi. Semangat menyaksikan dan inilah Centurion. Bangsa Picts terkenal tangguh, kejam, dan sangat terlatih. Mereka menggunakan taktik gerilya seperti nenek moyang kita dan cenderung menghindari perang terbuka. Saat musuh sedang lengah, mereka menyerang secara tiba-tiba dengan brutal dan kemudian menghilang di kegelapan malam. Benteng demi benteng di perbatasan ditaklukkan dan begitu banyak prajurit Romawi yang terbunuh. Picts benar-benar menjadi jalan buntu bagi invasi Kaisaran Romawi. Quintus Dias, ini orangnya, adalah salah seorang centurion yang tergabung bersama pasukan di sebuah benteng markas pasukan Romawi di perbatasan utara Intut. Selama 2 tahun terakhir dalam tugasnya, ia harus bertahan dengan cuaca ekstrim yang sangat dingin dan teror dari suku Picts. Malam itu, pasukan Picts di bawah pimpinan Fortic dan Iron kembali menyerang dan membunuh semua prajurit Romawi. Dalam serangan itu, Dias menjadi satu-satunya centurion yang selamat. Dias tidak dibunuh karena ia bisa berbahasa Picts dan mereka pikir Dias akan berguna. Ia dibawa ke markas suku Picts menghadap raja mereka Gorlecon. Dulunya dia adalah seorang petani biasa sampai istrinya tewas oleh tentara Romawi. Ia kemudian meletakkan cangkulnya, pensiun bercocok tanam dan mengambil pedang. Ia mengubah cara bertempur para pejuang Picts dan menyatukan suku-suku di utara sampai akhirnya ia dinobatkan sebagai raja. Gorlecon melatih orang-orangnya menjadi pejuang yang tangguh, barbar seperti kalian dan tak takut mati. Bahkan anak Gorlecon yang masih kecil pun dididik untuk terbiasa dengan kekerasan dan bertindak kejam pada musuh. Dias diinterogasi secara brutal dan dipaksa untuk membocorkan informasi tentang rencana Gubernur Agricola terhadap suku Picts, tapi dia tetap bungkam dan tak mau menjadi pengkhianat. Di tempat lain di markas Legiun ke-9 di kota York, para prajurit sedang mabuk-mabukan. Seorang perwira menantang Titus Flavius Virilus adu panco. Titus adalah jenderal yang memimpin pasukan Legiun 9. Walaupun sudah kalah, tapi prajurit yang sedang teler berat itu terus memaksa dan menantang jenderal untuk adu panco lagi sampai terjadi keributan antar tongkrongan. Pagi harinya seorang utusan datang dengan sikap songongnya mencari jenderal Legiun ke-9 untuk menyampaikan pesan dari Gubernur Agricola. Agricola adalah salah satu petinggi Romawi yang memimpin invasi di daerah utara Inggris. Utusan itu tak tahu kalau yang ada di hadapannya adalah Jenderal Titus Flavius Virilus, pemimpin Legiun ke-9. Gubernur Agricola memberi perintah pada Legiun ke-9 untuk maju ke garis depan dan menumpas bangsa Picts. Setelah membaca surat itu, Jenderal Titus pun memberi perintah pada pasukannya untuk segera bersiap. Sementara itu di markas bangsa Picts, Dias terus menjadi bulan-bulanan Gorlecon dan orang-orangnya. Ia diberi kesempatan langka untuk mencicipi air kencing pimpinan Picts. Beruntung dalam keadaan terikat dan terluka cukup parah, Dias berhasil kabur dan meloloskan diri. Ia melewati gurun salju di dataran tinggi Skotlandia dan terus berlari menjauh dari kejaran bangsa Picts.
Jenderal Titus dan pasukannya telah sampai di markas utama Gubernur Agricola. Gubernur memerintahkan Jenderal Titus dan pasukannya untuk menghancurkan bangsa Picts dan membawa kepala Gorlekon padanya dengan cara apapun. Agricola berjanji pasukan Legiun ke-9 bisa segera pensiun dengan kehormatan dan kekayaan jika berhasil mengakhiri ancaman dari bangsa Picts. Awalnya Jenderal Titus menolak karena ia tidak ingin pasukannya menjadi pion dalam rencana Agricola. Jenderal Titus tahu sebenarnya Agricola lebih memikirkan kepentingannya sendiri. Ia berharap akan mendapat dukungan dari Senat Romawi dan dipindahkan kembali ke Roma pada posisi yang nyaman. Tapi walau bagaimanapun, itu adalah perintah langsung dan Jenderal Titus tak bisa membantahnya. Gubernur memberi hadiah seorang wanita bernama Aetain untuk membantu Jenderal Titus dan pasukannya di perjalanan. Aetain tak bisa bicara sepatah kata pun alias bisu, tapi sangat handal sebagai pelacak dan berburu di medan yang sulit. Titus menolak karena merasa kurang yakin dan menaruh curiga pada Aetain. Jenderal Titus mengatakan ia sudah mempunyai pelacak sendiri, tapi gubernur bersikeras dan meyakinkan jenderal bahwa Aetain sangat mengenal bangsa Picts dan tahu tempat persembunyian mereka. Aetain akan sangat berguna dan bisa diandalkan untuk memandu pasukan melewati pegunungan. Gubernur sengaja menguji kemampuan Aetain dengan mengorbankan seorang budak untuk meyakinkan Jenderal Titus. Begitu tak berharganya nyawa seorang budak pada saat itu. Akhirnya Aetain ikut berangkat bersama ribuan pasukan Legiun ke-9 melintasi medan sulit dataran tinggi di utara Inggris selama berhari-hari. Come on, you. Run for this. Come on. Diaz terus berlari tanpa henti, tapi bangsa Picts adalah pemburu yang handal dan sangat menguasai medan. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan Diaz. Beruntung saat 3 orang bangsa Picts mengejar Diaz, Aetain si bisu bersama seorang pengintai melihatnya dan segera memberitahu Jenderal Titus bahwa ada 3 orang Picts berkuda sedang mengejar tawanan yang terlihat seperti orang Romawi. Jenderal Titus datang dan menyelamatkan Diaz saat orang-orang Picts hampir menggorok leher Quintus Diaz. Diaz menceritakan pada Jenderal Titus bahwa ia adalah wakil komandan di markas perbatasan di Intus dan satu-satunya yang selamat dari serangan bangsa Picts. Jenderal meminta Diaz untuk bergabung bersama pasukan Legiun ke-9 dan menjelaskan bahwa ia dan pasukannya datang untuk berperang dengan bangsa Picts. Singkat cerita, malam pun tiba. Dari pembicaraan mereka, Jenderal Titus mengetahui bahwa Diaz adalah keturunan seorang gladiator terkenal bernama Scipio Diaz yang telah bertarung dan memenangkan kebebasannya. Jenderal Titus memperkenalkan Diaz pada para perwira lain. Diaz melihat Jenderal Titus menjalin hubungan yang sangat baik dan begitu disukai oleh anak buahnya. Para perwira mengatakan bahwa saat latihan Jenderal Titus adalah mentor bagi mereka. Saat hari besar Titus seperti seorang ayah bagi mereka. Dalam keseharian ia seperti saudara, dan di pertempuran dia ibarat dewa penyelamat. Para perwira dan pasukan tak segan-segan mempertaruhkan nyawa untuk sang jenderal. Esok harinya, mereka melanjutkan perjalanan melewati dataran tinggi dengan Aetain sebagai penunjuk jalan. Saat melewati hutan bertebing yang berkabut, tiba-tiba pohon besar tumbang menghalangi jalan mereka. Menyadari ada yang tak beres, pasukan segera membentuk formasi pertahanan. Jenderal Titus memerintahkan Diaz untuk mundur dan memberitahu Centurion Remus supaya menarik pasukan ke belakang. Tak lama kemudian, muncul ratusan bola api raksasa yang menggelinding dari atas tebing dan menghancurkan pertahanan pasukan. Selanjutnya, orang-orang Picts berhamburan dan menyerang pasukan Legiun 9 secara brutal menggunakan pedang dan panah. Dalam pembantaian itu, ribuan pasukan Romawi terbunuh dan Jenderal Titus dibawa oleh bangsa Picts sebagai tawanan. Dari 3.000 lebih pasukan, hanya 7 orang yang selamat.
yaitu Diaz, Botos, Briggs, Tex, Macross dari pasukan kedua, Leonidas si pelacak junior, dan Tarak seorang juru masak. Mereka berniat kembali karena tak mungkin untuk melawan bangsa Pigs hanya dengan segelintir orang. Saat itu Leonidas mengatakan bahwa ia melihat Jenderal Titus masih hidup dan dibawa oleh bangsa Pigs ke utara. Merasa memiliki tanggung jawab moral, Diaz memutuskan untuk memimpin 6 orang lainnya menuju ke sarang macan untuk membebaskan Jenderal Titus walaupun keadaan mereka sangat tidak menguntungkan. Mereka melepaskan baju sirah supaya bisa bergerak lebih cepat dan mulai menyusuri rimba yang penuh rintangan, tapi itu tidak berjalan mulus. Bangsa Pigs adalah orang-orang yang sangat terengginas, dipimpin oleh Ethan yang ternyata adalah seorang pengkhianat. Dengan insting dan kemampuannya sebagai pelacak yang handal, ia dan beberapa orang Pigs terus menyisir hutan mencari tentara Romawi yang masih hidup dan membunuhnya dengan sadis untuk memastikan tak ada satupun prajurit dari Legiun ke-9 yang tersisa. Beruntung saat itu Diaz dan 6 orang lainnya bisa selamat karena seseorang mengambil Ethan untuk segera kembali ke markas. Penuh ketidakpastian, mereka melanjutkan perjalanan menuju markas Pigs, tempat di mana Jenderal Titus disekap. Mereka makan jamur liar untuk bertahan hidup dan saat malam tiba, mereka saling bercerita tentang masa lalu dan asal-usul mereka. Di markas Pigs, Jenderal Titus sangat marah melihat Ethan yang telah berkhianat. Dari cerita Gorlekon sang pemimpin Pigs, kita mengetahui bahwa saat masih kecil, Ethan menyaksikan semua orang dibantai dan seluruh desanya dihancurkan karena menentang kekuasaan Romawi. Ethan yang masih kecil dipaksa melihat ayahnya dibakar dan sebelum dibunuh, ibunya diperkosa di depan matanya sampai memohon untuk mati. Ethan yang masih kecil juga tak luput dari kejaman mereka. Ia digenjot secara bergilir oleh prajurit Romawi dan lidahnya dipotong agar ia tak bisa bicara pada siapapun tentang kekejaman kekaisaran Romawi. Ethan kemudian berlari ke utara untuk mencari perlindungan. Gorlekon membesarkan dan melatihnya menjadi bagian dari bangsa Pigs. Saat Ethan dewasa, ia dikirim kembali ke Romawi dan berpura-pura setia sampai akhirnya Ethan berhasil membawa pasukan Romawi masuk dalam perangkap mereka. Diaz dan 6 orang lainnya telah sampai di markas Pigs. Saat malam tiba, mereka menyelinap masuk dan membunuh beberapa penjaga. Mereka berusaha membebaskan Jenderal Titus, tapi mereka kesulitan memotong rantai yang mengikat Jenderal Titus pada sebuah batu besar. Saat itu beberapa orang Pigs yang berpatroli di sekitar markas datang. Tex yang panik masuk sebuah rumah untuk bersembunyi dan tak sengaja membunuh seorang anak kecil yang tak lain adalah anak dari Gorlekon si Raja Pigs. Karena kehabisan waktu, Jenderal Titus memerintahkan mereka untuk meninggalkannya dan meminta Diaz berjanji akan membawa pulang ke 6 orangnya dengan selamat. Tak punya pilihan, akhirnya mereka pergi meninggalkan sang jenderal dan misi mereka malam itu sia-sia. Kematian putranya membuat Raja Gorlekon sangat marah. Di bawah tekanan dan dalam kondisi yang kurang prima, Jenderal Titus dipaksa bertarung dengan Ethan yang sangat haus akan darah orang-orang Romawi. What are you waiting for? Sampai akhirnya jenderal tewas terbunuh setelah Ethan menyayat dadanya dan menghujamkan tombak tepat di jantungnya. Selanjutnya Gorlekon mengirim Ethan, Fortic, Iron, dan beberapa orang terbaiknya untuk memburu ketujuh orang Romawi dan membawakan kepalanya pada Gorlekon. Diaz dan 6 orang lainnya terus berlari ke utara melintasi pegunungan es. Selanjutnya mereka akan ke barat dan memutar kembali ke selatan untuk mengelabui musuh. Karena jika mereka langsung menuju ke selatan, bangsa Pigs akan dengan mudah mengejar mereka. Hanya itulah peluang mereka untuk selamat, walaupun mungkin itu akan memakan waktu selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Tapi sekali lagi saya tegaskan, Ethan adalah seorang pelacak dan pemburu yang sangat handal. Dengan kecerdasan
kecerdasan dan nalurinya yang tajam, ditambah sedikit kekuatan magis dalam dirinya, Ethan seolah bisa membaca medan dan berkomunikasi dengan alam untuk mengetahui pergerakan mangsanya melalui tanda-tanda yang ditinggalkan. Saat berburu mangsanya, orang-orang Pigs tak pernah berhenti. Mereka mampu berjalan berjam-jam bahkan berhari-hari nyaris tanpa makan dan tidur. Diaz dan keenam prajurit terus bergerak melewati cuaca ekstrim yang sangat dingin. Di perjalanan, Leonidas ambruk karena kelelahan. Macross berbicara pada Diaz bahwa Leonidas hanya akan memperlambat pergerakan mereka dan membahayakan keselamatan yang lain. Ia mengusulkan untuk membunuh atau meninggalkan Leonidas, tapi Diaz menolak dan menegaskan bahwa mereka semua akan hidup dan mati bersama-sama dalam keadaan apapun dan tak ada pengecualian. Ketika orang Pigs mencoreng wajahnya dengan tinta biru, itu bukanlah sekedar hiasan, melainkan sebuah ritual sakral yang berarti mereka lebih baik mati daripada gagal mendapatkan mangsanya dan tak ada jalan untuk kembali. Medan sulit dan cuaca ekstrim benar-benar menguji ketahanan fisik orang-orang Romawi. Dulu ayah dia selalu mengajarkan bahwa tugas dan kehormatan di atas segalanya. Seorang pria yang tidak memegang janjinya tak lebih baik daripada binatang. Ia telah berjanji pada Jenderal Titus dan menjadi tanggung jawabnya untuk membawa pulang para prajurit. Dengan keahliannya, Leonidas berhasil melumpuhkan seekor binatang yang sangat mirip dengan rusa. Mereka meminum darah dan memakan lumut dalam perut hewan itu yang belum sepenuhnya dicerna. Untuk menghangatkan badan dan memulihkan tenaga, mereka tak sempat makan dagingnya karena harus terus bergerak menghindari kejaran musuh. Dengan skill dan kemampuan berburu di atas rata-rata, Ethan dan orang-orangnya semakin dekat dan mulai menemukan jejak-jejak yang ditinggalkan orang Romawi. Kaki Tarak si juru masak terkilir sampai bengkok saat berlari dari kejaran bangsa Pig. Mereka berlari menaiki bukit sampai berakhir di sebuah tebing buntu. Tak ada pilihan lain, mereka harus melompat ke air dari ketinggian tebing. Tapi Tarak terkena anak panah dan jatuh sebelum ia sempat melompat. Sementara Tax dan Macross, mereka terseret arus hingga terpisah dari Diaz dan 4 orang lainnya. Seolah mempunyai kekuatan sihir, Ethan seperti mengetahui bahwa mangsanya bersembunyi di seberang sungai. Saat hari mulai gelap, Diaz dan Brick mengambil kesempatan untuk menyerang ke camp musuh. Mereka membunuh 2 orang Pig dan dari salah satu prajurit, Diaz mengetahui bahwa alasan bangsa Pig terus memburu mereka adalah karena kematian putra raja yang dirahasiakan oleh Tak. Dan Raja Gorlakon telah bersumpah untuk membalas dendam atas kepala Diaz dan teman-temannya. Di waktu bersamaan ternyata Ethan dan prajurit Pigs yang lain juga mempunyai rencana yang sama dengan Diaz. Mereka menyeberang sungai dan membunuh Leonidas. Kepalanya diambil, sementara Botos, ia sengaja dibiarkan terluka dan berdarah supaya mudah bagi mereka untuk menemukan jejaknya. Di tempat lain, Tex dan Macross bertemu kawanan serigala liar yang memburu mereka. Tex jatuh dan Macross kembali untuk membantunya. Tapi di luar dugaan, Tex menyayat tendon Achilles Macross dan membiarkannya menjadi mangsa kawanan serigala. Paling tidak itu bisa menahan serigala sementara waktu sehingga Tex bisa selamat. Dalam pelarian, Diaz, Botos, dan Briggs menemukan sebuah gubuk di hutan terpencil milik seorang wanita bernama Ariane. Diaz meyakinkan Ariane bahwa mereka tak berniat buruk padanya. Mereka hanya butuh tempat berlindung. Dari 3.000 pasukan Romawi, hanya mereka yang selamat dan saat ini mereka sedang diburu oleh bangsa Pigs. Ariane adalah wanita dari bangsa Pig yang diasingkan karena dituduh sebagai wanita penyihir. Ia memberitahu Diaz bahwa ada pos pasukan Romawi terdekat selama 2 hari perjalanan dari tempat itu. Dari sanalah Ariane belajar bahasa Latin. Wanita itu memberi mereka makanan dan membantu mengobati luka di kaki Botos. Awalnya Brick dan Botos sangat mencurigai Ariane karena ia adalah bangsa Pigs, tapi Diaz meyakinkan kedua temannya itu bahwa Ariane bukanlah ancaman dan untuk sementara mereka aman di sana. Saat
Itan dan prajurit Pix tiba di sana, Aryani menyembunyikan orang-orang Romawi itu di bawah papan lantai gubuknya. Aryani memancing kemarahan Itan untuk mengganggu konsentrasinya. Beruntung saat Itan yang manis hampir memenggal kepala Aryani, Vortic mencegahnya karena menganggap kematian Aryani hanya akan membawa kutukan bagi orang-orang Pix. Dulu Aryani adalah bagian dari bangsa Pix, tapi tidak lagi setelah Gorlekon menuduhnya sebagai penyihir, lalu memberi bekas luka pada wajah Aryani sebagai tanda orang buangan. Dias berencana melanjutkan perjalanan karena ia sadar keberadaan mereka akan menempatkan Aryani dalam bahaya. Tapi Aryani mencegah dan berkata jika Dias pergi sekarang, Itan akan dengan mudah menemukannya. Aryani meminta mereka menginap sampai luka di kaki Botos sedikit membaik. Sepertinya Aryani menyukai Dias. Itu terlihat dari matanya yang berkaca-kaca saat Dias dan kedua temannya akan pergi. Setelah 2 hari perjalanan, akhirnya mereka sampai ke pos pasukan Romawi terdekat. Tapi ternyata benteng itu telah ditinggalkan dan pasukan yang ada di sana telah ditarik mundur ke selatan untuk membuat garis pertahanan baru atas perintah Kaisar Hadrianus. Tak lama kemudian, Itan dan orang-orang yang telah sampai di sana. Entah bagaimana wanita itu melakukannya. Merasa lelah untuk terus berlari, akhirnya Dias, Botos, dan Briggs memutuskan untuk bertahan di benteng itu dan melawan mereka. Begitulah, jika manusia dalam keadaan terdesak dan tak peduli lagi pada kematian, biasanya mereka akan habis-habisan dan mampu bertarung melampaui batas-batas kemampuannya. Setelah melalui pertarungan sengit, mereka berhasil menghabisi orang-orang Pix yang memang tak terlalu cerdas dalam pertarungan terbuka. Walaupun Brick harus tewas dalam pertarungan itu. Sementara Itan si pemburu yang manis tewas dengan tenang di tangan Dias. Dias dan Botos melanjutkan perjalanan ke selatan. Saat sedang beristirahat, mereka bertemu Tex yang ternyata masih hidup. Terlihat ada yang tak beres saat Dias menanyakan keberadaan Macross pada Tex. Setelah perjalanan panjang yang begitu melelahkan, akhirnya mereka bertiga sampai ke tembok pertahanan Romawi yang sedang dibangun. Itu adalah rencana besar Kaisar Romawi Hadrianus yang sekarang menjadi tempat wisata yang dikenal dengan Tembok Hadrian. Botos dengan gembira memacu kudanya menuju benteng yang sedang dibangun itu, sementara Tex ia menodongkan pisau pada Dias karena khawatir tindakan tidak terhormatnya pada Macross akan dilaporkan. Mereka bertarung dan Dias akhirnya mencekik Tex sampai mati. Pemanah di benteng yang melihat dari kejauhan mengira Botos adalah bangsa Pix, sehingga pada akhirnya nasib Botos harus berakhir secara menyedihkan dan tewas oleh anak panah dari bangsanya sendiri. Dias kemudian membawa mayat Botos masuk ke dalam benteng. Ia disambut oleh Gubernur Agricola dan para petinggi di sana. Dias melaporkan nasib tragis yang telah terjadi pada pasukan Legiun ke-9. Gubernur menyampaikan bahwa Roma sangat berterima kasih dan begitu menghargai perjuangannya. Selanjutnya Dias dibawa ke tenda khusus dengan jamuan makanan karena ia terlihat sangat kelaparan. Tapi di balik itu semua, gubernur dan para petinggi sedang merencanakan sesuatu. Mereka menganggap Dias terlalu beresiko. Agricola tidak bisa kembali ke Roma membawa aib
ini. Reputasinya sudah pasti akan hancur karena kegagalan militernya. Dan jika berita kekalahan ini sampai tersebar, semua suku bangsa di utara akan bangkit dan memberontak melawan. Akhirnya mereka sepakat untuk membungkam Dias, dan nasib Legiun ke-9 harus tetap menjadi misteri. Drusilla, putri dari Gubernur Agricola, mencampurkan racun pada anggur yang diminum Dias dan memberi perintah pada pengawal untuk menghabisinya. Beruntung lagi Dias berhasil menggagalkan rencana pembunuhan itu. Ia berhasil kabur setelah menikam 2 pengawal dan menghadiahi putri Drusilla dengan tamparan maut. Dalam keadaan terluka dan masih di bawah pengaruh obat bius, Dias terhuyung menaiki kudanya menuju tempat penyihir Aryani, wanita Pix yang dulu pernah menyelamatkannya. Aryani mendapati Dias dalam keadaan sekarat saat sampai di sana, dan kini Quintus Dias adalah buronan nomor 1 di Romawi, negaranya sendiri.